Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ramdhani Majid. Selamat datang di vlog saya. Di vlog saya kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai pengantar ilmu komunikasi. Tetapi di samping itu saya akan membahas atau memperdalam sebuah materi bertemakan listening, di mana kita itu menjadi seseorang itu harus menjadi pendengar yang baik. Nah, sesuai dengan judulnya, listening, mendengar. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau komunikasi itu tidak lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Jangankan sebagai manusia, sebagai hewan pun, tapi bukan kita ya, hewan-hewan pun selalu berkomunikasi dengan hewan yang lainnya. Nah, mau tahu contohnya seperti apa kalau misalnya hewan berkomunikasi? Simpel deh, di kehidupan kita yang sering kita dengar. Contohnya, kucing guys. Nah, kalian pernah lihat, kalian pernah lihat seekor kucing harang-harang? Harang-harang tuh jadi kayak kucing oranye ngeharang, satu lagi ngeharang. Nah, itu tuh mereka tuh sedang berkomunikasi. Entah mereka berkomunikasi dan atau memperdebatkan seperti apa, tapi sepertinya komunikasi mereka itu sangat sangat menarik gitu ya, sangat membuat warga di sekitarnya resah gitu ya, mulai dari harang-harang, sorry, ada motor. Nah, seperti apa ya? Membuat warga di sekitar itu resah gitu, seperti entah itu tentang perselingkuhan, pendidikan gitu, atau keluarga gitu, entahlah, tapi sepertinya rame gitu sampai mereka itu suka guling-guling tengah jalan gitu kan, nggak tahu diri gitu kan, kucing yang namanya juga hewan ya. Nah, sekarang itu bagaimana dengan manusia? Nah, komunikasi itu kita tahu, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi atau saling bertukar informasi dari seorang komunikator kepada komunikan. Nah, dalam komunikasi itu ada beberapa aspeknya guys, atau komponennya. Nah, dari komponen tersebut kita tahu dalam komunikasi itu ada yang pertama, ada yang namanya komunikator. Komunikator itu apa? Komunikator itu adalah orang yang memberikan sebuah informasi atau berita kepada orang lain. Itu yang pertama. Komponen pertama itu adalah komunikator. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu apa? Komunikan itu adalah orang yang menerima informasi dari seorang komunikator. Betul? Betul lah. Karena saya tahu, udah baca materinya tadi pagi. Sekarang sore, saya bikinnya vlogging sore. Nah, yang ketiga, setelah komunikator, komunikan, jelas harus ada pesan. Pesannya apa? Apa pesan yang disampaikan? Apa informasi yang disampaikan? Itu yang ketiga. Yang keempatnya apa? Media. Media apa yang digunakan untuk menyalurkan informasinya? Apakah secara langsung? Medianya media cetak kah? Seperti koran, majalah, itu media cetak, media cetak. Media sosial, WA, Telegram, Instagram, BBM kalau masih ada dulu. Sekarang mah udah nggak tahu lah. Tapi saya ngalaman BBM. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, medianya media apa? Nah, terus di sisi lain ada tanggapan. Tanggapan itu adalah apa? Feedback. Feedback itu apa? Tanggapan. Iya, terusnya bolak-balik. Oke, lanjut. Tanggapan di sini tuh, jadi ketika seorang komunikator berbicara dengan seorang komunikan, kita harus tahu, kita harus bisa melihat tanggapannya itu seperti apa. Apakah tanggapan seorang komunikan itu pro kepada kita? Maksudnya pro di sini itu apa? Mau mendengarkan, atau misalkan kontra, malah menjauh, nggak mau mendengarkan. Nah, dari tanggapan tersebut timbullah efek. Efeknya itu seperti apa? Apakah si komunikan ini bete, nggak suka sama si komunikator sehingga akhirnya ngajak berantem, misalkan, bisa jadi, tergantung situasi dan kondisinya juga. Nah, saya akan membahas bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Kenapa sih yang dibahas harus pendengar yang baik? Kenapa nggak jadi seorang komunikator yang baik gitu kan? Agar kita itu kalau misalkan seperti halnya kita tahu kalau komunikator itu kayak orang yang sering berbicara gitu kan di depan umum, bisa jadi MC, ya pokoknya banyak gitu. Jadi hal seperti apa gitu yang harus dilakukan. Nah, tapi guys, kalian tuh harus tahu bahwa menjadi seorang pendengar yang baik itu tidaklah mudah dan tidaklah terlalu susah. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Nah, menjadi seorang pendengar yang baik itu akan memiliki sebuah dampak, baik itu positif dan negatif, kepada suatu perbincangan. Oke guys, sekarang giliran Ramdan berbagi tips dengan kalian bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Pertama, menjadi seorang pendengar yang baik itu selalu menggunakan kontak mata dengan lawan bicaranya. Menggunakan kontak mata dengan lawan bicaranya bukan berarti kita harus menggunakan mata yang sinis, julid,
mata yang julid ya, atau judes gitu. Nah, bukan seperti itu. Tapi ketika ada orang yang mau berbicara kepada kita, kita harus langsung melihat matanya. Seolah-olah kita itu penasaran, kira-kira informasi apa, pesan apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Yang kedua, ketika kita sudah menggunakan kontak mata dengan orang yang mau diajak bicara dengan kita, yang kedua adalah dengarkan dengan posisi yang enak. Contohnya, kita lagi enak-enak nih di taman tiduran gitu kan, santai sambil dengar musik. Terus tiba-tiba ada teman yang misalkan mau ngajak bicara. Nah, kita beranjak dari tidurnya kita, dari berbaringnya kita, lalu kita siapkan posisi misalkan duduk sila. Atau misalkan dianya mau ngajak sambil jalan, misalkan ceritanya, ayo berdiri jalan sambil mendengarkan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah melakukan kontak mata, kita sudah mau mendengarkan dia dengan posisi yang nyaman. Ketiga adalah persiapkan sebuah pertanyaan yang memang sekiranya kita itu belum paham topik apa yang sedang dibahas. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika orang yang diajak berbicara dengan kita atau misalkan mereka berbicara kepada kita, nah, terus mereka meminta tanggapan, meminta pendapat, gunakanlah pendapat bahasa yang memang tidak menyinggung. Ketika dia sedang curhat tentang permasalahan hidupnya, terus dia minta tanggapan, ya kita jangan malah jadi adu nasib kayak gitu gini kan. Jadi jangan misalkan aku tuh hidupnya gini susah, beli makan teh asa gimana gitu. Terus yang satunya lagi malah nanggapi, kamu mah leuheung cuman gak bisa makan aku. Nah, jangan kayak gitu, Ju. Jangan, aduh, itu teh sama saja dengan mengadu nasib gitu kan. Hidup itu bukan mengadu nasib, guys. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima apa? Hindari sebuah judge. Judge itu apa? Menghindarkan sebuah prasangka buruk kepada seseorang. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, kita harus memiliki rasa empati. Rasa empati ini adalah rasa yang susah. Sama halnya seperti tanggapan, pasti berhubungan setelah tanggapan itu pasti ada rasa empatinya. Rasa empati itu seharusnya dimiliki oleh semua orang, cuman susah untuk dilaksanakan. Beda lagi dengan simpati. Bukan simpati kartu, bukan promosi. Nah, empati di sini itu adalah ketika orang yang berbicara kepada kita, kita harus tahu perasaannya seperti apa. Contoh, dia lagi ngelawak sama aku, misalkan. Ketika dia ngelawak, ya meskipun ada garing-garing gimana gitu, kita ya minimal ketawa gitu ya, untuk menghibur. Bisa aja dia teh ngelawak, hatinya mah sedang sedih. Atau misalkan ada orang yang sedang sedih, dia curhat, panjang lebar, melebihi sebuah novel. Nah, ketika dia di titik capeknya dia nangis, kita malah ketawa. Nah, itu tuh nggak punya rasa empati namanya, ya. Jadi jangan gitu. Nah, kurangi yang seperti itunya, karena di sini kita belajar bagaimana cara menjadi seorang pendengar yang baik. Di sini sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan mana orang yang bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan mana yang tidak. Oke, kita lihat video berikut. Dan aku mau curhat dong, boleh nggak? Oh, ada apa? Bentar. Mau cerita apa emangnya? Kenapa? Gini, kemarin tuh aku tuh ngerjain soal bahasa Inggris. Cuman kan dosen itu bilang ya, katanya jangan ada satu jawaban pun yang sama dari Google. Nah, aku tuh ngekopas 2 jawaban soal yang dari Google. Kira-kira dosen tahu nggak ya aku bakal ngekopas? Oh, dosen Inggris itu. Kenapa tuh kamu bet nyontek segala? Kan udah dikasih tahu sama dosennya, jangan menyontek dari Google. Harusnya ya nggak apa-apa dong, minimal kamu pakai pendapat sendiri aja, biarin salah juga daripada bener tapi ketahuan nyontek. Kamu mau ngulang? Ayo, mau ngulang? Nggak mau, aku teh kuliahnya pakai kip kuliah, kamu
kalau misalkan aku nanti teh gagal ya harus ngulang semester depan atau keep kuliahnya angus lebar ih jabaning si mama bisa nggak sanggupun aku mah nggak mau aku mah kapok ih nyontek itu teh iya ya mendingan biarin lah salah juga ya nanti mah aku mau belajar lagi fix penting aing rek belajar omatan orang oke tah gitu atau percaya diri nanti mah oke mantap sip oh ya ngomong-ngomong jangan lupa minggu depan bahasa Inggris disuruh ngapalin 100 vocabulary nanti store ke Miss terus besok alhamdulillah kita nggak ada tugas udah itu aja oke nah besok kamu mulai persiapin tuh oke oke ya siap makasih ya oh ya aduh ngomong-ngomong aku tak lapar tapi kenapa aku lapar terap ya aku mau ke kantin kamu mau ikut nggak sok aja aku teh asa aduh aku teh asa kenyang tadi teh pagi teh aku teh makannya agak banyak rada kemerkaan tadi juga jalan aku egang sok aja duluan ya dadah duluan ya teman-teman tadi udah lihat kan videonya kayak gimana bagaimana terjadinya mutual understanding atau saling memahami satu sama lain gitu kan dari yang pria berbaju putih itu curhat sama pria berbaju abu-abu itu yang putih curhat ke abu yang abunya menanggapi nah di situ kan kelihatan harmonis gitu ya meskipun tadi kelihatan yang baju apa tuh namanya baju abu-abu itu lagi baca buku kayak serius gitu cuman dia mau meluangkan waktunya mau memiliki simpati dan empati yang baik kepada si baju putih tersebut coba kalau misalkan cuek beda lagi akhirnya tadi bahagia si putih pergi buat jajan si abu tetap diam tapi dengan hati yang gembira dan mereka hubungannya harmonis coba nih kalau misalkan video yang satu ini lihat gerak go home ada Indah tuh nanya Indah lagi apa Indah lagi baca buku ada apa lagi baca buku apa Indah itu asik nggak bukunya coba ceritain sama aku penasaran kayaknya asik banget kamu bacanya enggak biasa aja oh udah aku pergi dulu ya dah kan perbedaan video 1 dengan video 2 mungkin yang video 2 itu si yang abu-abunya itu kelihatan cuek gitu cuman cuek-cueknya orang kalau dia mau menjadi pendengar yang baik ya itu akan beda lagi ceritanya mungkin efek atau akhir alur dari yang video kedua itu tidak ada pertikaian cuman kalian bisa lihat dari si baju putih tadi dia ekspresinya sedikit bete gitu kayak ya pasti nggak mau ngedengerin omongan aku banget gitu kan oke mungkin sekian video yang bisa saya buat untuk kali ini mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya saya Ramdan Indah Majid pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye